Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya Imro'atun Jamilah. Kali ini saya akan berbagi ilmu atau sharing-sharing tentang bagaimana caranya agar suara kita bisa enak dalam mengaji. Penasaran kan? Yuk tonton terus video saya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, langsung subscribe juga sekarang ya. Dan jangan lupa videonya di like, komen, dan share. Oke. Sebagian orang pernah bertanya kepada saya, Ustazah, bagaimana caranya agar suara saya bisa enak dalam mengaji? Nah, satunya tanya lagi, Ustazah, suara saya kok serak ya? Suara saya kok fales ya? Nah, gimana caranya agar suara kita bisa enak dan indah di dalam mengaji? Dan saya akan menjawab semua pertanyaan sobat sekalian. Jadi sobat sekalian, teknik atau cara memperindah atau memperbagus suara dalam mengaji itu ada 3. Yang pertama adalah makhorijul hurufnya harus benar dan jelas. Kenapa harus begitu? Karena jika makhorijul hurufnya tidak benar atau tidak jelas, kedengarannya juga tidak enak. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bandingkan dengan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sobat sekalian? Sudah bisa membedakan? Teknik yang kedua adalah kita harus menggunakan tajwid yang benar dalam membaca Al-Quran. Karena kenapa? Yang pertama adalah memang kunci dalam membaca Al-Quran adalah menggunakan tajwid. Kalau tidak menggunakan tajwid bagaimana? Ya kita dosa dong. Kemudian kalau kita menggunakan tajwid dan makhorijul hurufnya sudah benar, maka irama itu akan mengikuti dengan sendirinya. Meskipun hanya datar-datar saja, misalnya lagunya datar-datar saja. Kita tidak berniat menggunakan lagu misalnya, tapi makhraj dan tajwidnya benar semua. Maka kedengarannya akan enak dan indah. Gitu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu contoh yang pertama. Kita bandingkan sekarang dengan contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, bagaimana sobat? Sudah bisa membedakan? Contoh yang pertama tidak menggunakan makhraj yang benar dan tajwid yang benar, meskipun sudah lancar. Sedangkan yang kedua, makhrajnya benar dan tajwidnya juga benar. Dan bagaimana hasilnya? Sudah bisa membedakan? Sekarang teknik yang ketiga, yaitu kita harus berirama. Maksudnya bagaimana? Dalam mengaji, kita harus bisa menciptakan irama kita sendiri. Tapi bagaimana Ustazah caranya? Suara saya kan gak enak. Nah, mulai sekarang pertanyaan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita harus belajar bagaimana cara agar kita bisa berirama dalam mengaji. Nah, apa saja caranya? Yang pertama adalah mulut kita harus dibuka. Kenapa?
Karena jika kita tidak membuka mulut, maka kita tidak akan suara kita tidak akan jelas, tidak akan keluar dengan jelas. Bacanya juga tidak jelas gitu. Jadi mulut harus dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bandingkan dengan yang tidak jelas atau yang tidak dibuka mulutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gimana hasilnya? Bisa membedakan? Nah, itu. Jadi yang pertama itu mulut kita harus dibuka dalam mengaji supaya suara yang kita timbulkan itu terdengar dengan jelas dan bagus. Kemudian yang kedua adalah kita harus melepas suara kita. Dilepas maksudnya gimana, Ustazah? Ya dilepas, jangan ditahan. Gimana contohnya? Bedanya dilepas dengan ditahan. Contoh, kalau dilepas, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditahan, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Bisa membedakan lagi? Nah, itu. Teknik yang ketiga dalam berirama adalah kita harus pandai mengatur tinggi rendahnya suatu nada. Maksudnya bagaimana? Dalam mengaji itu kita tidak mungkinlah menggunakan nada yang tinggi, terus pakai yang rendah, terus itu sama-sama dipakai dan harus diatur. Misal yang pertama, kita dari awal memakai nada yang tinggi. Na 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 na. Terus habis itu kita turun. Na 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 na. Turun lagi. Na 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 na. Lalu naik lagi. Na 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 na. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi semua tingkatan nada itu harus kita pakai. Mulai dari yang terendah, kemudian yang sedang, kemudian tinggi, terus dan itu harus diatur. Jangan pas dari rendah langsung ke tinggi misalnya. Itu harus diatur, harus seperti tangga. Kita harus naik satu persatu ke atas, terus turun lagi, terus naik lagi. Gitu caranya. Itu yang dimaksud dengan pengaturan nada, tinggi rendahnya nada. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa membuat suara getaran. Kalau dalam istilah dangdut itu namanya cengkok. Kalau di dalam tilawah itu namanya getaran atau vibra. Sama saja sih. Intinya vibra itu getaran ya. Kita harus bisa membuat getaran di dalam mengaji. Gimana Ustazah kalau suara saya gak bisa bergetar, suara saya dalam bahasa Madura itu kre itu keras gitu, gak bisa Ustazah, gimana caranya? Nah, getaran ini berhubungan dengan kelenturan di kerongkongan. Jadi kita harus berlatih juga, gak pas langsung tahu gitu. Kita juga harus berlatih setiap hari. Gimana caranya Ustazah? Dimulai dari tahapan yang paling mudah. Misal ini juga dinamakan teknik olah vokal ya. Contoh dari yang paling mudah dulu seperti ini. Seperti itu. Kemudian naik lagi ke tingkatan selanjutnya, getarannya ditambah lebih cepat. Lebih cepat lagi. Seperti itu caranya. Jadi kita harus melatih kerongkongan kita untuk melenturkan suara kita gitu lewat kerongkongan. Jadi kerongkongan itu harus kita latih agar kita bisa menciptakan suatu getaran. Tuh ya. Jadi itulah 4 teknik dalam berirama. Yang pertama, mulut harus dibuka, kemudian suara harus dilepas, dan yang ketiga adalah mengatur tinggi rendahnya nada, dan yang terakhir adalah kita harus bisa membuat getaran
getaran atau vibra atau cengkok. Oke, seperti itu. Jadi begitulah sobat sekalian, bagaimana cara agar suara kita enak dan indah dalam mengaji. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah makhorijul hurufnya harus benar dan jelas. Kemudian yang kedua, tajwidnya juga harus dipakai. Dan yang ketiga adalah berirama. Berirama itu harus menggunakan 4 teknik. Yang pertama, mulut harus dibuka. Kemudian yang kedua, suara harus dilepas. Dan yang ketiga, kita harus pandai mengatur tinggi rendahnya suatu nada. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa membuat getaran melalui kerongkongan yang dinamakan juga dengan vibrasi atau cengkok. Gitu. Jadi begitulah sobat tips dari saya. Selamat mencoba ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, klik di kolom komentar. Oke? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.